Banyak orang pengen jadi kaya. Tapi begitu dengar kata investasi, langsung mundur. Karena mereka mikir, itu mah hanya untuk orang yang sudah punya duit. Padahal kenyataannya investasi bukan soal nominal uang atau banyaknya uang, tapi soal kesadaran. Dan hari ini saya bakal tunjukin gimana kamu bisa mulai dari nol, bahkan dari gaji yang pas-pasan, dan punya potensi jadi miliuner lewat investasi. Santai aja ya, kita gak bakal rumit bahasnya. Kita bahas pelan-pelan, logis, dan jadi siap, ambil posisi nyaman, dan kita mulai. Part 1. Kenapa kita harus investasi? Gini, kalau kamu cuma nabung uang di bank, kamu bakal kalah sama yang namanya inflasi. Contohnya, harga nasi goreng tahun 2010 itu cuma 8.000. Sekarang bisa satu porsi nasi goreng harganya 20.000 lebih. Artinya, nilai uang kamu pelan-pelan turun, walaupun jumlahnya kelihatan tetap. Nah, investasi itu ibarat tameng buat ngelawan inflasi, biar uang kamu nggak diam, tapi justru bertumbuh. Dan yang keren, kamu nggak perlu jadi sultan untuk memulai investasi. Karena juga ada investasi yang mulai dari 10.000 per bulan. Part 2. Mindset investor pemula. Sebelum kita bahas cara investasinya, kamu harus ngerti dulu mindsetnya. Orang yang gagal investasi bukan karena produknya jelek, tapi karena mental cepat kayanya. Mereka pengen hasil instan. Padahal investasi itu kayak menanam pohon mangga. Kamu gak bisa menanamnya hari ini dengan harapan panennya besok. Warren Buffett, investor paling legendaris di dunia, pernah bilang, to add stock for 10 years, don't even think about holding it for 10 minutes. Jadi mindset pertama yang kita butuhkan adalah sabar. Dan yang kedua adalah pahami resiko. Dan mindset ketiga yang kita butuhkan adalah mulai lebih cepat dari orang lain. Part ketiga, cara mulai investasi dari nol. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kita tunggu. Gimana cara mulai investasi buat pemula? Tenang, langkahnya nggak ribet kok. Cuma ada 4 tahap aja. Yang pertama, kita harus bangun dana darurat. Nah, simpan dulu uang setara 3-4 bulan pengeluaran. Ini penting, biar kamu butuh uang yang mendadak, kamu nggak pakai uang dari investasi kamu. Jadi nggak harus dijual investasi kamu ya. Dan yang kedua, pilih platform yang aman. Gunakan aplikasi yang terdaftar di OJK, misalnya kayak Bibit, Bareksa, Peluang, atau Vlog, atau platform global kayak eToro kalau kamu pengen beli indeks luar negeri. Ya pokoknya banyak lah platform di luar sana. Kau bisa pilih-pilih aja yang bagus. Lalu ya intinya adalah hindari yang gak resmi. Kalau iming-imingnya profit sampai 30% per minggu, ya udah abaikan saja, itu pasti nipu. Yang ketiga, tentukan tujuan. Investasi buat jangka pendek 1-3 tahun atau menengah
5 tahun atau panjang 10 tahun lebih? Kalau tujuan kamu mau jadi milioner atau banyak uang, maka kamu harus pilih yang jangka panjang. Yang keempat, gunakan strategi DCA. DCA atau dollar cost averaging itu artinya kamu beli investasi secara rutin. Tiap bulan jumlahnya tetap. Misal, kamu investasi 500.000 per bulan ke indeks S&P 500 yang rata-rata keuntungannya bisa 10% per tahun. 20 tahun hasilnya maka jadi lebih dari 3 miliar bisa jadi. Itu bukan sulap, tapi itu matematika. Nah, part keempatnya strategi jadi milioner. Sekarang gimana caranya kamu bisa beneran menyentuh angka miliaran atau menyentuh angka 1 juta dolar? Nah, 4 strategi ini yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah naikkan income. Kamu nggak bisa investasi 10.000 per bulan terus-menerus untuk berharap jadi sultan. Fokus juga untuk naikkan penghasilan lewat skill, bisnis kecil, atau kerja sampingan. Ingat, makin besar income kamu, maka makin besar peluang investasi kamu untuk tumbuh. Yang kedua, reinvest keuntungan. Jangan tarik profit tiap kali untung. Biarkan berbunga kerja buat kamu. Einstein bahkan bilang, compound interest is the eighth wonder of the world. Dan itu bukan cuma kutipan, tapi itu fakta. Yang ketiga, diversifikasi. Jangan taruh semua uang di satu tempat. Kombinasi simple buat pemula adalah 80% itu indeks saham, 20% obligasi atau reksadana pendapatan tetap, 20%-nya emas, 10%-nya cash atau kripto. Kalau paham risikonya. Yang keempat, tentu saja yang paling penting, investasi ke diri kita sendiri. Nah, ilmu dan skill adalah investasi yang returnnya paling tinggi. Baca buku kayak Rich Dad Poor Dad atau The Intelligent Investor by Benjamin Graham. Karena tanpa ilmu, uang yang sebesar apapun itu pasti bakal hilang dalam sekejap. Part kelima, simulasi jadi milioner. Sekarang bayangin ini. Kamu invest 2 juta per bulan. Dengan return 10% per tahun dalam 25 tahun, hasilnya jadi sekitar 2,5 miliar. Kalau kamu bisa naikkan 5 juta per bulan, hasilnya bisa lebih dari 6 miliar. Bukan karena sulap, tapi karena waktu dan disiplin. Jadi, bukan seberapa pintar kamu, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan. Closing. Jadi jangan tunggu waktu yang tepat. Karena waktu terbaik untuk mulai investasi adalah dari sekarang juga. Dari setelah kamu nonton video ini langsung mulai sekarang juga. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau kamu suka video yang seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendukung pertumbuhan channel ini. Dan ingat, uangmu bisa bekerja lebih keras daripada kamu kalau kamu tahu caranya.